Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi di video channel saya. Nah, terima kasih yang sudah klik di video saya. Saya ucapkan terima kasih sekali sudah mau tonton di video saya kali ini. Nah, yang baru klik di video saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga teman-teman di video saya ini ada manfaatnya. Nah, saya akan jelaskan, ini adalah mangga hasil cangkok susu jenis mangga Manalgi Madu. Nah, kita akan kupas tuntas dari penanaman sampai berbuah lebat seperti ini, itu triknya itu apa atau tipsnya itu apa teman-teman. Nah, jadi kita akan kasih tahu untuk teman-teman semuanya. Ini cluenya itu tidak ada bahan untuk pemaksaan pembuahan teman-teman. Jadi ini real buah sendiri tanpa bantuan istilahnya bahan-bahan yang kimia. Jadi ini enggak, kita ini hasil cangkok susu yang sudah saya tanam di pot, dan ini juga udah berbuah alhamdulillah ketiga kalinya. Nah, ini buahnya sudah ngerambiok, bahasa Jawanya itu ngerambiok atau sangat banyak teman-teman. Nah, bisa dilihat kalau Manalgi Madu itu emang identik seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kalau Manalgi Madu itu teman-teman ciri khasnya itu bagian dalam itu kayak ada lendir-lendirnya itu, atau bahasa Jawanya itu kayak peruh teman-teman, atau agak-agak busuk. Tapi itu emang ciri khas dari mangga Manalgi Madu. Ini untuk ibu-ibu yang biasa untuk manisan atau cemilan pas bahasa lotekan, atau ya kayak gitulah yang dicampur pakai sambal. Ini enak sekali teman-teman. Nah, jadi kita akan lihatkan, ini pohonnya juga rimbun bagus, bisa dilihat dari jauh. Nah teman-teman, ini saya tanam di pot, ditaruh di depan rumah. Nah, bisa dilihat kan teman-teman. Nah, ini kita akan lihatkan bagian bawah dulu. Nah, di bagian bawah ini teman-teman, saya cuman yang pertama, kita di awal tanam ini saya akan jelaskan dari awal sampai sudah berbuah seperti ini. Nah, dari awal ini batanya itu enggak segini teman-teman, hanya segini. Nah, ini segini. Nah, ini sudah lebih dari 1 tahun. Alhamdulillah juga pohonnya subur. Dan ini medianya, kalau teman-teman yang bingung, kenapa sih mas punya saya kok medianya udah saya pupuk terus, sudah saya siram, tapi kenapa ada yang tanaman nggak kunjung tumbuh, nggak mau berbuah, gimana? Nah, kalau saya sendiri ini teman-teman, saya medianya itu sekam mentah sama tanah. Jadi perbandingannya itu 2:1 teman-teman. Jadi kita perbanyakan itu tanahnya. Nah, kalau di musim hujan kita perbanyakan sekamnya. Karena apa? Karena di musim hujan, jadi kalau musim hujannya itu rutin kan kita nggak usah nyiram. Tapi kalau kita kebanyakan tanah itu akan busuk gitu teman-teman. Nah, untuk mencegah biar nggak busuk, ini bagian bawah sini sudah saya kasih kereweng, bisa pecahan genting atau pecahan batu bata bagian bawah sini, atau yang bagus lagi styrofoam teman-teman. Teman-teman pasti itu saya jamin tanaman gak akan busuk akar saat di musim hujan. Nah, mungkin permasalahannya itu kebanyakan taburan batu itu seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini media tanah sama sekam mentah itu saya kalau pas turun cangkok kita siram pagi sama sore teman-teman, dan kita teduhkan dulu. Ini tadinya nggak di sini teman-teman, pas waktu kecil saya taruh di tempat yang teduh, dan setelah pohon ini sehat teman-teman, saya pindah ke tempat yang ada sinar mataharinya itu agak 70%. Kalau yang pertama itu kita sinarkan matahari hanya 40% saja, karena kita untuk menyehatkan akar dulu supaya mengembang dan siap untuk dikenakan sinar matahari. Nah, itu. Nah, di selanjutnya tahap penanaman, penyiraman, dan kalau pupuk saya menggunakan NPK
1616 yang biru teman-teman. Saya ngasihnya itu jauh dari batang utama. Nah, ini yang biasanya teman-teman, mohon maaf saya juga pemula teman-teman. Kebiasaan itu teman-teman pupuknya itu di daerah batang seperti ini di sini. Jadi saran saya teman-teman kalau kasih pupuk NPK di jauh dari batang utama atau di bagian sini. Nah, ini sini. Kalau besar segini saya biasanya melingkar. Nah, melingkar seperti ini. Nah, itu gunanya itu agar tidak stres di bagian akar. Nah, setelah itu saat bunga pertama saya jamin pasti rontok, atau bunga pertama itu bahasa Jawanya itu bunga mesmi, maisi teman-teman. Itu bunga pertama saya jamin pasti rontok, dan bunga kedua saya jamin berhasil, tergantung teman-teman dari perawatannya. Nah, setelah bunga kedua saya gunakan MKP sama KNO3 itu untuk mencegah bunga agar tidak rontok. Alhamdulillah juga udah berhasil teman-teman. Nah, teman-teman bisa tonton di video saya sebelumnya yang jeruk itu saya kasih MKP supaya dia buahnya tidak rontok. Itu bisa sama KNO3 juga bisa teman-teman. Perbandingannya 1 sendok teh saja. Nah, setelah itu kita ini sudah melakukan tahap pruning itu beberapa kali teman-teman. Ini kalau nggak di pruning ini pasti tinggi sekali. Nah, ini kita sudah pruning, setiap saya lihat tunas-tunas air yang nggak penting ini saya buang, dan ini sudah juga udah agak tinggi teman-teman, tapi karena ini masih ada buahnya jadi saya belum sortir dan belum saya pruning lagi. Kita tunggu buahnya pas habis baru kita pruning teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang nggak mau tanaman tinggi silahkan di pruning, itu nggak apa-apa. Yang penting kalau masih buah jangan di pruning mungkin kasihan atau ya gimana kalau ada buahnya gitu teman-teman. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Semoga teman-teman tanamannya tetap subur dan berbuah lebih bagus daripada saya. Tetap semangat untuk bercocok tanam teman-teman. Nah, barangkali teman-teman yang mau pesan bibitnya bisa kontak di saya bagian bawah. Nanti akan saya taruh di link deskripsi seperti biasa teman-teman. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang sudah tonton di video saya sampai selesai. Semoga teman-teman terinspirasi dan lebih semangat lagi untuk bercocok tanam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.